Mereka akan berpikir, oh jadi kalau gitu yang di gereja-gereja itu ujung-ujungnya adalah salah dong begitu ya. Lalu mereka mengatakan, oh jadi gereja itu mendata jemaat dan warga sekitar sampai jumlah penghasilannya. Saya katakan ini orang-orang yang berpikiran demikian adalah orang-orang yang keterlaluan sekali. Orang-orang yang betul-betul memberikan sebuah fitnah yang salah, sebuah fitnah yang bodoh terhadap kekristenan. Dan karena itulah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kenapa ini yang kayak begini. Nah, saya cuma mau kasih tahu aja kalau buat teman-teman yang sudah berpikir, wah ini Anda lalu kemudian mengatakan, oh Kristen itu perpuluhan, oh Kristen itu begini, Kristen itu agama yang mendata bahkan prospek tetangga-tetangganya penghasilan berapa. Bagaimana jika terhadap Islam dituduhkan hal yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Terus-terusan para polikardus menjelek-jelekkan dan membuat konten-konten yang isinya fitnah kepada para mualaf. Terutama kalau saat ini ya, serangan itu tertuju kepada Jesselyn. Bahkan kita tahu, Jesselyn ya, itu mengungkap tentang perpuluhan dan juga bagaimana para pendeta di gereja itu sangat termotivasi dengan yang namanya uang. Teori kemakmuran itu selalu digembar-gemborkan di beberapa gereja ya. Di sini saya katakan beberapa gereja lah, karena nggak semua. Kita harus adil, kita harus fair juga. Tetapi kita tahu perpuluhan itu adalah nafas, adalah darah bagi gereja untuk bisa beraktivitas dan juga merupakan tempat cara para pendeta mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dan salah satu bahan podcast yang dibenci oleh para polikardus yang dibawa oleh Jesselyn adalah mengenai perpuluhan gereja. Kita tahu bagaimana marahnya teman-teman kita, para polikardus ini, terutama ada sebagian polikardus itu juga merangkap sebagai seorang pendeta. Contohnya Andre Tunggal. Dia juga merangkap sebagai seorang pendeta. Tentu saja dia marah gitu kalau dibahas tentang perpuluhan. Nah, dan bagaimana ngamuknya Andre Tunggal kepada Jesselyn, ya kita akan tampilkan videonya. Nanti kita akan coba jawab. Tetapi di kesempatan kali ini ya, saya nggak jawab sendiri. Saya akan kasih penjelasan dari teman-teman Kristen sendiri. Ya, ini kesaksian dari teman-teman Kristen sendiri yang juga tidak setuju dengan yang namanya perpuluhan. Bahkan mereka katakan banyak sekali pendeta-pendeta bejat di luar sana yang memanfaatkan perpuluhan ini demi memperkaya diri sendiri, demi mempergendut keluarganya tanpa peduli nasib jemaatnya di luar sana. Nggak peduli teman-teman. Ini cukup miris ya. Berbeda dengan Islam di mana kita tahu yang namanya uang ya yang ada di masjid itu ya digunakan untuk keperluan masjid dan umat yang ada di sekelilingnya. Nggak ada gitu. Nggak ada uang dari satu masjid itu dikelola hanya oleh satu orang, dikuasai oleh satu kelompok, satu keluarga. Nggak ada. Nah, ini yang berbeda. Jadi ada pengakuan jujur dari pihak sebelah, ya nanti kita akan hadirkan sebagai jawaban juga gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu. Oke, kita dengarkan dulu fitnahan dari Andre Tunggal kepada Jesselyn ya. Saya kira Jesselyn pintar, ternyata. Oh, Bro Fatur, Ambon ya, Shalom ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Kita lanjutkan ke yang kedua ya, supaya bisa dipahami. Oke, ketika mualaf Jesselyn mengatakan ujung-ujungnya gereja minta perpuluhan, saya muak. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Sampai ke Kan situ. kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu ke Gereja. gereja. Yang penting bayar Perpuluhan. perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Saya muak karena setiap kali saya ke gereja yang diajarkan itu teori kemakmuran. Apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Laki-laki masuk ke daerah persepuluhan. Ayat dibacakan kalau di gereja itu hanya dipenggal. Misalnya satu ayat dan satu pasal. Dipenggal satu pasal itu kan. Habis itu dipenggal lagi ayat yang lain.
Saya tahu itu ada cara saat kita mau ngeles, saat kita ingin memperbuat sebuah argumen. Saat dia bilang, oh cuma baca ayat ini, saya baca periskopnya. Saya baca satu periskop itu satu cerita dong, supaya bisa mengkonklusikan. Saat saya konklusikan, kok nggak nyambung dengan materi yang dibahas. Seperti itu kan jadi kalian memasakkan teori kemakmuran. Kalian semua orang mesti makmur. How is the way? Apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Akhir-akhirnya masuk ke daerah persepuluhan. Perpuluhan itu. Ya, perpuluhan itu yang masuk. Jadi menurut saya yang pusing, kondisi saya ke gereja, saya makin pusing. Karena malah saya dibebani lagi dengan hal yang lain. Kenapa tidak bahas aja? Ya udah imannya kita. Periskop. Esmeralda lihat periskop kapal selam. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Anda bisa melihat bahwa sebenarnya dari testimoni Jesslyn, kita bisa melihat sebuah sindiran yang sangat keras tentang masalah perpuluhan, begitu ya. Nah, Jesslyn mengaku bahwa dia itu muak dengan ajaran gereja yang ujung-ujungnya perpuluhan. Lalu dia mengatakan, apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Ujung-ujungnya perpuluhan minta duit. Sampai di sini kita turut bersimpati dengan Jesslyn yang sudah kecewa dengan gereja. Karena dia pas ketemu dengan orang-orang yang mungkin katakanlah minta perpuluhan. Dan ini adalah fitnah, sayangnya adalah menurut saya, ini adalah fitnah buruk yang ditimbulkan terhadap gereja oleh kelompok ini. Dan Anda bisa melihat bagaimana Don Ditan cukup manas-manasin Jesslyn soal masalah perpuluhan. Waktu Don Ditan bilang perpuluhan haleluya. Nah, kita bisa tahu ya bahwa sebenarnya Don Ditan pun sebenarnya punya kepahitan terhadap perpuluhan. Bahkan sampai-sampai dia memberikan fitnah yang aneh banget soal gereja. Mari kita saksikan sama-sama. Di masjid, pengurus masjid, belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Tanya. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, keluarga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan, jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Gitu. Tidakkah saya salah ketika saya mengatakan ini adalah fitnah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lompat pagar ini? Ketika mereka benar-benar dengan cara lompat pagar, mereka memfitnah kekristenan. Mereka benar-benar memfitnah kekristenan. Ya, teman-teman, oke, saya lanjutkan. Kenapa saya katakan ini buruk? Akhirnya ini akan menjadi sebuah stigma. Ini akan menjadi sebuah stigma bahwa ada sebuah rasa pemikiran dari saudara-saudara mungkin yang bukan Kristen, yang Muslim katakanlah, yang lain, yang memikirkan, oh jadi khotbah di gereja itu ujung-ujungnya itu minta duit ya kan? Mereka akan berpikir, oh jadi kalau gitu yang di gereja-gereja itu ujung-ujungnya adalah salah dong begitu ya. Lalu mereka mengatakan, oh jadi gereja itu mendata jemaat dan warga sekitar sampai jumlah penghasilannya. Saya katakan ini orang-orang yang berpikiran demikian adalah orang-orang yang keterlaluan sekali. Orang-orang yang betul-betul memberikan sebuah fitnah yang salah, sebuah fitnah yang bodoh terhadap kekristenan. Dan karena itulah saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kenapa ini yang kayak begini. Nah, saya cuma mau kasih tahu aja kalau buat teman-teman yang sudah berpikir, wah ini Anda lalu kemudian mengatakan, oh Kristen itu perpuluhan, oh Kristen itu begini, Kristen itu agama yang mendata bahkan prospek tetangga-tetangganya penghasilan berapa. Bagaimana jika terhadap Islam dituduhkan hal yang sama? Ketika Anda mengatakan gereja Kristen orientasinya cuma duit, ujung-ujungnya duit. Bagaimana kalau non-Muslim mengatakan hal yang sama terhadap agama Anda? Itu langsung gempar satu Konoha itu. Gemparnya minta ampun. Gemparnya minta ampun. Karena masalahnya di lapangan kami juga melihat bahwa ada orang-orang yang di jalan misalnya minta sumbangan. Kan Anda menuduh bahwa kekristenan itu ujungnya duit begitu kan ya. Ini kaum lompat pagar nih. Sekali lagi bukan semua Muslim ya yang bilang.
Tapi ini nih kaum manusia kayak Donditan ya, yang suka bahas-bahas Kristen ini. Ipung, ya, lalu kemudian Kainama, ini kali Jesslyn lagi ini ya. Anda menuduh bahwa Kristen ujung-ujungnya duit. Lah, kalau begitu, bagaimana kalau ada non-Muslim yang bilang sama kalian bahwa agama kalian ujung-ujungnya juga duit karena mereka melihat di jalan ada yang minta-minta duit, misalnya. Bagaimana Anda mau jawab? Ini namanya gempar satu Konoha langsung. Rame langsung, demo di Monas. Subatomo mengatakan saat standar yang sama dibalikan, mereka hanya bisa diam-diam atau ngeles. Iyalah. Ngeles lah begitu ya. Makanya, ayo dijawab begitu loh. Bagaimana kalau misalnya terhadap kalian dituduhkan hal yang sama? Masalahnya kami tidak menuduh. Kami diam-diam saja, kami diam-diam baik. Anda jangan aneh-aneh deh. Anda pun bisa menyaksikan bahwa ustadz-ustadz Anda ada yang pamer kekayaan. Anda pun bisa menyaksikan ada kelompok atau orang tertentu yang pamer kekayaan naik moge, ya kan? Ya, misalnya nih, di server kalian nih, ada oknum juga yang begitu kan? Ustadz Abdul Somad naik moge. Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa ini ujung-ujungnya duit? Kenapa kalian tidak bilang ketika dia kumpulkan dana kapal selam itu? Kemana itu dana? Kapal selam yang peristiwa kapan hari itu. Kemana itu dana? Saya mau tanya. Dananya kemana? Begitu. Tertangkap kamera naik Ford Mustang untuk sholat. Wow, luar biasa. Ya kan? Nah ini jawaban Donditan adalah, kan kita mayoritas. Keren banget. Oke, kita lanjutkan. Bukankah di server kalian juga ada oknum yang begitu? Assalamualaikum Pak. Nih, suaranya kurang gede, saya naikin dulu suaranya ya. Assalamualaikum Pak. Bawa dompet nggak sekarang? Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Subhanallah. Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masalahnya di server kalian kan ada oknum-oknum begitu juga. Lalu kenapa kalian tidak masalahin begitu? Kenapa kalian menuduh hanya gereja yang melakukannya? Ya kan? Jadi, Jesslyn, ketika kamu bilang gereja ujung-ujungnya perpuluhan lalu kalian tertawakan, sorry to say, saya mau mengatakan cara pikirmu terlalu sempit. Kenapa begitu? Karena di agama manapun bisa ada oknum yang memanipulasi agamanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di agama manapun. Ya kan? Jadi di sisi Kristen, bahkan di sisi Islam pun ada pula oknum yang mencari keuntungan pribadi, Jess. Jadi kamu itu harusnya tidak berpikiran sempit, lalu kemudian digoreng habis-habisan oleh itu orang-orang yang lain itu, bahwa katanya Kristen perpuluhan-perpuluhan. Kenapa? Karena sayangnya adalah, ini, kamu itu kebetulan berjumpa dengan pendeta-pendeta yang berteologi kemakmuran. Ya, teman-teman sudah dengar ya, itu dari Andre Tunggal, dan saya nggak akan jawab di sini ya, karena saya rasa lebih bagus nanti teman-teman dengar dari pihak kekristenan sendiri, lebih fair gitu. Kalau kita yang jawab nanti dia bilang, wah kamu kan mau membela Jesslyn, wah kamu kan menyudutkan kekristenan, wah kamu menyerang kekristenan dan sebagainya. Kita enggak. Ya, ini kita kasih dengar dulu tanggapan dari pihak Kristen sendiri, biar teman-teman juga pintar, terutama teman-teman Kristen yang ada di sini. Nah ini miris sekali ini kalau ada pendeta-pendeta begini kan, ini harus jadi pelajaran buat kita orang Kristen, bahwa persembahan perpuluhan itu bukan 100% haknya pendeta. Di dalam kitab Ulangan ayat 26, ya, Musa telah mengatur perpuluhan itu ada hak janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang asing, perantau-perantau yang belum punya pekerjaan itu mempunyai hak di dalam persembahan perpuluhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga mendukung channel ini, di mana channel ini adalah channel backup kita ya. Channel backup dari channel utama saya yang sekarang yaitu Jadid HMC, lantaran channel HMC saya masih disita oleh pihak kepolisian, lantaran kasusnya belum selesai, dan kita tahulah bahwa pihak sebelah ini memang sengaja memperlama, sengaja mengulur-ngulur, karena mereka lihat ya kalaupun tidak bisa mencelakai saya, minimal bisa membungkam perjuangan channel saya, yaitu mereka punya kerjaan lah, dan ya kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan hanyalah meminta kepada Allah agar ditunjukkan keadilan, dan juga kita melakukan ikhtiar kita, yaitu dengan menggunakan channel yang lain, serta mempersiapkan channel backup seperti ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua tentunya. Oke, kembali kepada berita yang mau kita hadirkan, yaitu tentang perpuluhan yang sampai detik ini selalu saja menjadi masalah, selalu saja menjadi batu sandungan, ya, batu sandungan bagi kekristenan. Kita tahu banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak terima. Kenapa di kekristenan itu selalu meminta yang namanya perpuluhan? Kenapa ngotot? Ya, ngotot sekali, bahkan sampai menakut-nakuti orang agar mau membayar perpuluhan. Ini kan nggak cocok, ini kan nggak fair, ini kan nggak benar ya. Dan kita bisa melihat praktek-praktek seperti itu terus dilakukan oleh para Polikarpus. Dan di sini saya akan hadirkan bagaimana teman-teman Kristen ya memandang perpuluhan itu, baik itu yang pro maupun yang kontra dengan perpuluhan. Jadi memang ada yang pro, ada yang kontra, ya, itu hal yang biasalah. Terus juga ada yang lucu juga teman-teman, di mana ternyata ya pendetanya aja lebih memilih ya sudahlah diam daripada malu. Ini malah jemaatnya yang sibuk membela perpuluhan itu. Bagaimana mereka membela? Kita dengarkan dulu. Tanya. Nah, ini miris sekali ini kalau ada pendeta-pendeta begini kan, ini harus jadi pelajaran buat kita orang Kristen, bahwa persembahan perpuluhan itu bukan 100% haknya pendeta. Di dalam kitab Ulangan ayat 26, ya, Musa telah mengatur perpuluhan itu ada hak janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang asing, perantau-perantau yang belum punya pekerjaan itu mempunyai hak di dalam persembahan perpuluhan. Jadi kalau pendeta-pendeta mau narik persembahan perpuluhan, harus tahu diri, dia punya hanya sekian persen, tidak 100%. Ya, jangan sok gaya naik mobil mewah pakai uang perpuluhan ya, itu uang Tuhan loh, bukan uang kau. Begitu, itu yang saya maksud Petra ya. Jadi saya bukan marah pendeta, tetapi mengedukasi. Kalau di TikTok sini saya edukasi. Saya kalau marah, ya saya keluar dari saya punya gereja. Tapi sampai hari ini saya masih ada di dalam gereja saya. Tetapi saya sering disentil sama pendeta, diusir dari atas mimbar secara halus. Ya, kalau sudah tidak senang, ya silakan keluar dari gereja ini, karena ini gereja saya. Seperti itu kata-kata pendeta. Ya Petra. Ya kalau kau mau enak-enak, ya silakan. Pak Keren. Ya gimana? Mau debat, debat persembahan perpuluhan, mau ayatnya? Ketika kita memberi perpuluhan, Pak Keren, apakah itu pantas bagi Tuhan, Pak Keren? Oh, saya wajib memprotes duit-duitku. Enggak, yang kumaksud gini, Pak Keren. Ketika Bapak memberi kepada seorang pendeta, apakah itu menurut Bapak sempurna persembahan itu? Saya tidak peduli dengan sempurnanya. Saya pingin supaya duit saya bermakna, bermanfaat. Saya setuju dengan dengan Ustadz Dasat ya, bahwa uang-uang masjid itu harus difungsikan pada apa ya? Pendeta-pendeta kalau lebih pintar Ustadz loh saya lihat daripada pendeta-pendeta ini. Itu yang saya maksud Petra, begitu loh. Jadi supaya kalian jangan salah sangka, saya bukan marah, bukan kepahitan. Kalau saya kepahitan, saya sudah keluar dari gereja. Aku dulu mengenai perpuluhan. Ya, sebentar. Silakan Darmi, ya, silakan, kita ambil Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10. Ayat 9 dulu. Kamu telah
kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, jadi kami umat Advent wajib menyerahkan, memberikan, mengembalikan perpuluhan. Kami, pendeta kami tidak ada memegang uang perpuluhan. Tetapi di gereja kami itu, contoh, 4 distrik dipegang, distrik Medan Barat dipegang 1 pendeta, 4 gereja. Jadi di setiap satu gereja dibuat bendahara. Jadi pendeta kami itu tidak ada memegang duit, tetapi mereka hanya digaji daerah. Jadi uang kami ditransfer ke daerah. Jadi ada nanti menelitinya. Jadi bendahara kami mentransfer perpuluhan kami ini bagi yang ada ya rezekinya, nggak dipaksa. Siapa ada rezekinya berikanlah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ditransfer ke daerah. Nah, daerah lah nanti yang menentukan gaji pendeta kami ini yang dia menaungi 4 gereja. Ada sekitar 400 umat manusia. Jadi setiap sakit kayak tadi lah, kayak semalam lah, ada yang berobat dari Jambi. Udah, dia berobat dari Jambi di sini. Dia jemaahnya bukan di Pancur Batu, tetapi mati dia di sini. Jadi ditelepon dari Jambi lah pendeta kami di sini. Pak Pendeta, tolonglah kebumikan dulu jemaat kita yang di situ di Pancur Batu. Maaf, tolong kalian selesaikan. Nah, kami umat-umatnya juga bekerja di sana. Padahal kami tidak mendapat uang. Perpuluhannya pun nggak pernah ada diterima di gereja. Tetapi pendeta itu kasihan, pergi dia ke sana, dibawanya umatnya. Ongkosnya itu dari mana coba? Jadi kalau ada perpuluhan kita itu diserahkan ke daerah. Contoh kalau kami umat Advent, dia di daerah di Siantar lah apanya, kantor pusatnya untuk Sumatera Utara. Nah, di situ nanti daerah itulah yang mengelola, diberilah gaji pendeta kami yang dia menaungi kami 400 orang. Cuman gajinya kalau nggak salah 6 juta. 6 jutanya gajinya. Itulah uang minyaknya nggak tahu aku entah ada ya, tapi semua umat ini nanti harus didatanginya dengan gaji yang 6 juta tadi. Ini digaji, dikasih ini dari daerah. Jadi gitu ya. Jadi jangan kita coba-coba menghujat para pendeta untuk perpuluhan. Kalau di gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak ada pendeta memegang kas keuangan perpuluhan, bendahara ya, itu kami. Maaf. Jadi begitu kami di Advent. Jadi terstruktur dia. Jadi diaudit lagi. Nanti dimakan belalang pelahap Bu Darmi ya. Ditakut-takutin Pak Tesen. Kalau lah aku tunggu, gini Bang Umar, uangku banyak, contoh penghasilanku banyak eceknya, contoh. Masa aku kusimpan uangku ini di lemari aja? Masa aku nggak memberi perpuluhan? Udah ada ayatnya, berikanlah persembahan persepuluhanmu. Itu kan ada ayatnya Bu Darmi yang belalang pelahap. Ada. Belalang pelahap. Iya, kalau kusimpan itu di kamar bisa memakannya. Kalau kita serahkan perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, maksudnya membantu pekerjaan Tuhan. Para pendeta ini kan menginjil. Pendeta kami umat Advent gak ada bekerja, gak ada jual-jualan, tidak. Khusus dia untuk mendoakan umatnya. Di mana yang sakit didoakan. Hanya gajinya yang 6 juta itulah dikolah-kolahnya. Kalau ada nanti umatnya yang lebih, dikasih dia entah kereta, dikasih dia bensin. Itu tergantung umat-umat yang baik hati. Gitu. Jadi kita kalau masalah perpuluhan jangan kita pelit, kasih aja. Kan banyak lagi sisanya lagi. Itu dia loh. Suku Lewi Pak Tesa. Emang dia suku Lewi Pak Tesa? Iya, kalau ya, suku Lewi. Mungkin suku Lewi Pesek mungkin Umar. Gini, suku Lewi itu dulu di zaman bangsa Israel. Sekarang wakilnya untuk Kristen para pendeta dong. Itu dia. Pendeta dari suku Lewi. Baru tahu loh, pendeta dari suku Lewi Pak Tesa. Begini loh, sebenarnya Bu Darmi saya bukan keberatan dengan perpuluhannya. Karena saya pelaku perpuluhan dari dulu. Yang saya maksud, saya minta kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu ajari jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan loh. Berbagi, bukan karena ditodong dengan ayat 3 itu dari Maliaki itu. Betul. Iya, betul. Jangan sekali-kali mengajari jemaat itu menakut-nakuti jemaat dengan kutuk. Jemaat itu karena dia memberi karena mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah memberi dirinya
Bahkan Betul. kita memberi diri pun, jangankan perpuluhan ya, memberi diri pun tidak bisa membayar kemurahan Tuhan, begitu loh. Iya. Banyak kan pendeta-pendeta itu di atas mimbar itu membawa Maliaki itu seperti pisau cukur, seperti pisau todong, begitu loh. Itu yang saya jengkel. Kadang saya sering ada yang mimpi, ada yang mimpi ke neraka, yang nggak perpuluhan masuk neraka. Lah, bos. Kalau lu butuh duit, minta aja, kita kasih kok. Kita tahu kau butuh makan, begitu loh. Jangan todong-todong jemaat pakai ayat Alkitab, pakai kutuk-kutuk segala begitu, itu tidak membangun jemaat. Desa, saya boleh cerita nggak? Itu kolektor apa pendeta? Nggak saya boleh boleh cerita lu dikit ya. Jadi dulu tuh saya punya klien, stres dia gara-gara dia udah putus kerja, tapi dia masih tetap ditagih perpuluhannya sampai dihitung utang. Memang seperti itu apa? Saya kasihan juga. Iya, pendeta-pendeta sesat. Enggak. Kami di Advent, tunggu. Kami di Advent nggak ada ditagi-tagi perpuluhan. Kalau ada rezekimu berikan. Kalau nggak ada terserah. Nggak ada pernah pendeta kami menagi-nagi. Pak Tesa itu ditagi-tagi sampai ditagi-tagi. Ini Bu Darmi. Saya nggak bicara Advent ini, saya punya denominasi Bu Darmi. Oh iya, gitu ya loh. kalau di kami nggak ada ya Pak. Karismatik, Iya. rata-rata hamba-hamba Tuhannya seperti itu Bu Darmi ya. Jadi Maliaki 3 itu jadi pisau todong buat jemaat. Ya kadang saya miris saja, saya maksud ya yang bijak lah menasihati jemaat. Ajari jemaat itu mengasihi Tuhan, memberi itu karena mengasihi, bukan karena ditodong dengan Maliaki 3. Begitu loh. Kalau ditodong pakai Maliaki 3, apa bedanya kamu dengan penjahat di bawah kolong jembatan di Jakarta itu? Ditakut-takuti loh. Ya kalau dipaksa begitu ya apa bedanya kalau jangan jadi pendeta, berduduk aja di kolong jembatan nodong-nodong kan jadi preman. Pak Andre, jadi preman kok di atas mimbar. Ya gua sedikit apa namanya kasih pengalaman karena om saya sendiri itu pendeta. Om saya, jadi saya Katolik, ya. Terus ada om dari ganteng banget weh, dari mantan istri, ya, itu pendeta. Om saya Sweet, ganteng juga si Mualapin ya. Bu Darmi ini lihat yang jidatnya mengkilap langsung lah. Uber dia. Bini ada bini, jangan dulu, nanti dulu. Paling juga AP diganti Mitun, Tri. Kalau ketahuan. Nah, enggak, aku serius nih. Nah, itu selama pendetanya aku cuma mau nanya nih, yang pendeta dia GKJ. Aku nggak mau sebutin namanya ya, tapi dia GKJ. Dia Protestan GKJ ya. Bukan GKI tapi GKJ. Nah, setiap dia pertama ada di Jogja. Ya, itu dikasih rumah, mobil, sampai listrik itu nggak udah free segala macem. Pokoknya semua fasilitas sudah diiniin. Sampai akhirnya dia pindah ke Ciputat. Itu juga dikasih dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, semuanya yang lengkap. Kalau gaji 6 juta seperti Bu Darmi bilang, enggak. Karena saya tanya, Om kok ini sampai begini ya, apa namanya, besar ya, apa namanya, sampai mobilnya tuh sampai 3 segala macam. Emang gaji pendeta tuh berapa ya? Ya macam-macam. Kalau dia itu kayak apa ya, kayak pendeta yang dipanggil nanti datang dikasih fasilitas semuanya. Nah, terus kalau perpuluhan tuh ada tugas, ada yang nagih. Bener katanya Bang Karen, itu ada yang nagih. Ada yang nagih kayak apa, ketua sinodenya kalau nggak salah. Saya nggak tahu ya, saya kan Katolik, cuman ini nanti ini ada tagihan untuk perpuluhan segala macam. Kok saya sampai bilang di Katolik nggak ada kayak begini loh, gitu loh. Nah, Katolik kan kalau pengampunan dosa, Katolik nggak ada. Pengampunan dosa lu kan bayar. Nggak bayar. Nggak mungkin lah bayar lah, orang Martin Luther aja ribet. Nggak bayar. Gua ngomongnya fair kok. Saya ngomongnya fair. Nah, saya cuma mau nanya ini. Memang apakah dari Advent, dari apa namanya Bang Karen apa nih? Karismatik ya. Itu kalau para pendeta itu Papua dia dikasih fasilitas begitu nggak sih?
Kalau pendeta kami ada rumahnya udahlah. Kami bangun kan gereja, ada rumah pendeta. Itu pun tergantung eceknya. Gereja kami kan ini kan distrik Medan Barat kan 4 gereja. Di mana cocok layaknya ditempatkan rumah pendeta, dibuatlah sederhana, kecil. Nah, kayak sekarang contohnya pendeta kami anaknya 3. Gajinya hanya segitu, 6 juta. Padahal sekolah anaknya di Siantar sana. Cuman karena itu sekolah Advent, dipotong dia. Ada berapa persen ya? Tinggal 10% lagi nya pendeta membayar uang sekolahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kesehatan pun rumah sakitnya begitu juga. Tinggal 10% dibayar biaya perobatannya nanti di rumah sakit Advent gitu dia. Namun kalau ditagi-tagi perpuluhan gak ada kami Advent. Ini ibu nih, ini masih hidup orangnya belum mati. Ini ibu. Open camp. Open camp. Enggak usah lah. Ibu ini sudah umur mau 50 tahun bulan 4. Belum pernah ibu ini dipaksa ditagih uang perpuluhan. Tidak pernah. Itu dia. Kalau ada rezekiku, ku berikan. Malah kalau aku nggak memberikan perpuluhan, aku itu kalau menokoh, aku banyak kali bala datang sama aku. Karena aku menipu, karena uangku ada. Masa aku pelit untuk membayar perpuluhan. Sementara uang perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan loh. Ya kan? Silakan yang lain. Bu Darmi, open camp dulu lah. Udahlah jelek aku. Jelek aku nggak mau. Apa lah open camp. Aku dulu ya. Kalau Ibu Darni bercerita tentang pendetanya digaji. Kalau pendeta kami nggak digaji. Dari jemaatlah dia hidup. Ya puji Tuhan, Pak Pendeta kami luar biasa. Contohnya nih, contohnya saya. Kalau saya memberi 10%, mungkin itu menurut saya, itu masih kurang banyak. Kalau hanya 10%. Oh gitu ya. Yang diinginkan Tuhan 100% loh. Semakin banyak, semakin gede surganya Pak Petra ya. Bukan, artinya kita jangan melihat angka. Oh gitu. Tapi sebentar Pak Petra. Anda sebentar gini. Wait a minute. Anda melakukan persepuluhan itu apakah sesuai dengan narasi yang ada dalam kitab Anda? Pertanyaannya di situ. Oke, sebentar Pak, saya jawab ya. Kalaulah memang menurut firman Tuhan 10%, kalau menurut saya itu masih terlalu kecil Pak 10%. Yang diinginkan Tuhan Pak 100%. Tubuh, jiwa dan roh kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Jangankan 10%. Bahkan membeli, kalau ada hartaku, bahkan ku kasih ini, aku open camp ya. Bentar. Iya Pak, silakan Pak. Tolong besarkan saya. Besarkan Jul. Dia mau donasi. Tolong besarkan saya. Loh. Kok nggak bisa di open camp? Dia mau donasi. Iya. Orang baru 452 nggak bisa lah. Oh bisa. Ini Pak. Ini lokasi saya ini. Kalau seandainya ada seorang pendeta Pak. Oh iya. Yang mau buka gereja sini. Saya gitu. Saya ini 2.500 meter ini. Iya. Petra, wajahmu merek ye. Oh, bagaimana open camp kok di sendalmu harga 15.000 kok di open camp gimana sih? Janganlah Pak Tesa. Kau open camp sendal yang 200.000, yang 500.000 lah, sendal jepit ke open camp lagi. Itu 7.000. Karena saya ini ada 2.500. Bayar perpuluhan kok open camp sendal jepitmu lagi. Dengar Pak, dengar. Seandainya Pak, ya kan? Seandainya ada. Jadi seandainya Pak Petra, jangan seandainya. Saya sanggah Pak Petra dulu ya. Jadi begini. Bangun gereja di dalam
Sebentar Pak Petra. Ya, jadi yang Yesus katakan 100% itu bukan duit Pak Petra ya. Pak Petra harus paham. Yang diinginkan Tuhan, Pak. Tuhan, Jiwa dan Roh. Enggak gini loh Pak Petra, Pak Petra, dengerin Pak Petra. Kalaulah 10% yang Anda berikan jangan masalah 10% dulu. Jangan masalah 10% dulu. Persepuluhan itu loh. Akan diterima Tuhan. Gini Pak Petra. Persepuluhan itu dari mana? Persepuluhan itu loh dari mana? Dari mana persepuluhan? Sudah saya bilang Pak, jangankan 10%. Loh, 100%. Enggak. Perintah persepuluhan dari mana? Perintah persepuluhan itu loh. Dari mana? Aduh, dengar dulu. Enggak, perintah persepuluhan. Perintah persepuluhan itu dari mana, Bapak? Perintah persepuluhan itu dari mana? Jangankan bicara 10%, 100%. Lah iya, perintahnya dari mana? Perintah itu. Uang kita. Wah, Bapak ini jadi Kristen kok semakin lama semakin nggak bener ini. Yang saya tanya, persepuluhan itu dari mana perintahnya? Maleakhi 3:10. Loh, kok Maleakhi 3? Kok bisa nyampe ke Maleakhi 3? Maleakhi 3 ayat 10 itu berbicara tentang persepuluhan yang seperti apa? Apakah dalam bentuk fisik uang atau dalam bentuk fisik? Loh, enggak, Bapak jelaskan dulu persepuluhan di dalam Torah. Enggak, gini, jangan dengar dulu. Anda itu enggak ngerti konsep persepuluhan. Jangan sok pinter sama saya. Gitu loh. Jangan sok pinter sama saya. Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? Persepuluhan yang diinginkan Tuhan. Enggak, persepuluhan yang di dalam Torah itu seperti apa? Kamu mengatakan berbicara 10%, namun kamu enggak, gini loh Bapak. Nanti saya yang ini Pak. Gini loh. Persepuluhan di dalam Torah itu kayak gimana gitu loh. Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? Itu kan ada itu. Persepuluhan pertama, persepuluhan kedua, persepuluhan untuk orang. Saya sudah katakan, kalaulah itu 10% Pak. Gitu loh. Bapak itu jadi Kristen yang bener dong. Jangan itu asal ngejeplak gitu loh. Dengan kematian Kristus Pak. Udah? Di dalam belum penebusan sebanding kok Kristus lah. Penebusan yang diomongin persepuluhan. Yang diinginkan Tuhan adalah seribu jiwa. Enggak nyambung. Diam dulu, gua ngomong sama pemikiranmu sendiri. Diam. Itu pemikiranmu sendiri 100%. Diam dulu, Bapak. Kamu udah bersungut-sungut. Oten. Iya, itu pemikiranmu sendiri, Petra. 100%. Melayani Tuhan. Diam dulu, Petra. Udah diam dulu, kok nggak ngerti persepuluhan. Coba. Udah sampai ke TikTok. Udah kok diam dulu. Orang kok alah, kok itu orang nggak ngerti. Diam dulu. Diam dulu. Petra sebentar. Diam dulu. Kosong dari tadi Petra. Sebentar, saya mau mantap perkataan. Dede naikin aja, aku turun. Kojul. Sebentar. Udah begini kok. Begini Petra, sebentar. Jadi yang kau narasikan tentang 100% itu, Yesus bukan lagi berbicara perpuluhan, bukan berbicara duit. Jadi ya saudara-saudara di bawah juga harus maklum ya, ini Petra tidak ada pengetahuannya. Yesus lagi berbicara 100% itu bukan duit ya, bukan perpuluhan apalagi ya. Jadi itu Yesus lagi meminta untuk kita mengabdikan diri. Kalau di dalam perjanjian baru di kitab Injil, Yesus cuma memerintahkan bayar pajak, tidak ada perpuluhan. Oke, selamat pagi Pak TD, silakan dijawab Pak. Ini ada yang ngotot 100, ada yang 10 ini Pak TD. Dengan hartamu. Biar Pak Pendeta ini yang jawab. Mau 100% harta kita belum seberapa Pak dibandingkan dengan kematian Tuhan Yesus. Pendeta yang jawab ini ya. Pusing gue. Kok diam dulu lah Petra. Kok diam dulu Petra. Oh, diam dulu lah. Kok ini udah Kristen nggak ngerti apa-apa, banyak kali kok ngomong. Ya biasa begitulah, Umar tong kosong bunyi nyaringnya. Kesel gua lama-lama. Nah, gimana? Christian. Pak TD. Aku jawabin yang komen aja ya Bang Julius ya. Aku nyimak, aku jawabin yang komen aja. Iya, itu gimana cerita persepuluhan Pak TD? Silakan.
Persepuluhan Pak Tede. Kenapa kamera saya nggak nongol ya, Valen ya? Wah, nggak tahu, orang bukan di komal saya. Bang Umar itu diumpetin. Coba di Pak HTD. emang berapa itunya Pak HTD? Oh, bisa. Ini. Aduh orang tua beneran dah lu, dia nggak tahu dia. Ya. Apa maklum orang tua? Itu loh, Ya kalau mau orang-orang kan dengerin tak jelasin, kalau mau dengerin, tapi ribut kalau masalah persepuluhan. Jelasin Pak HTD. Jawab aja Pak Tede, biar Petra tahu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu ada di Imamat pasal 27. Ya, 27 mulai ayat 30, 31, 32 itu bicara persepuluhan, juga di bilangan juga. Ya, lalu nanti terakhir itu perintahnya di Maleakhi 3. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus perhatikan, Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Matius 5, 17, 18, Yesus mati membatalkan Taurat. Efesus 2:15, banyak orang tidak tahu. Ya, nggak bener juga Pak Tesa ini kayaknya. orang cuman membaca Yesus datang doang dibaca. Yesus datang menggenapi Taurat. Yesus mati nggak mau baca. Yesus mati membatalkan Taurat. Persepuluhan adalah salah satu bagian dari Taurat. 100% batal. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 tidak boleh lagi. Gantinya mana? Gantinya 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Itu gantinya. Jangan dong, Masya Allah. Wah, nggak bener ini Pak Tesa. Dibantah Pak Tesa. Ganti ya Pak Tede ya. Wah, Tidak bantah boleh Pak Tesa. Nggak bener dia. Kalau ini saya setuju, Umar saya setuju dengan Pak Tede kalau ini. Kalau naik ke UFO itu saya tidak setuju itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kalau di langit tingkat 2 saya tidak setuju lah. Kalau ini agak setuju saya, Umar. UFO jadi siapa? mempersembahkan itu harus dengan sukarela, sukacita, tidak boleh duka atau paksa. Ya, ya, tidak boleh memakai merek persepuluhan, tidak boleh memakai merek buah sulung, mempersembahkan bagaimana Roh Kudus bekerja. Itu pendeta mudanya Tritunggal Pak Tede. Bu Kesia, gimana Ya, itu nggak cerita? apa-apa. Kan Tritunggal cuman baca Yesus datang, Valen Yesus datang menggenapi Taurat, cuman itu doang. Dia nggak mau baca Yesus. Coba tanyain Pak Tede, nama Allahnya siapa sama Ibu pendeta muda? Jawab dong, diklarifikasi pendeta Kesia. Nggak Silakan. usah. Bian. Gini aja Valen, aku itu cuman kalian membahas persepuluhan aja kok sampai ributnya berjam-jam gitu loh. Pak Pendeta PSH HTD dengan Ibu Pendeta Kesia, jangan mau kalian dilaga ya Pak Pendetaku sayang. Kita Pak Kristen ini ya. Ya, jangan mau kita dilaga sesama Kristen. Maaf. Ya. Kita saling mendukung ya. Jangan. Pak Tede, tanya itu. Udah mulai masuk provokator itu ya. Gimana tanggapannya itu? Pada nggak jelas ini masalah perpuluhan ini. Nama Allahnya, nama Allahnya dia nggak tahu loh Pak Tede. Pak Tede, nggak ada yang berani nanggapin. Coba Pak Tede tanya dulu sama pendeta muda itu, nama Allahmu Dia siapa? nggak akan berani. Yang mbok ditoleh pendetanya. Pertanyaannya apa? Siapa Itu nama masalah Allah? Siapa persepuluhan nama Allah? dulu, pendeta Kesia. Gimana itu? Menurut Pak HTD gimana? Nama Allahnya siapa? Gitu loh. Coba Ini tanyain. mau bahas persepuluhan atau nama Allah? Udah selesai persepuluhan. Persepuluhan udah selesai Bu. Kalau Oke, teman-teman sudah dengar ya, itu jawaban dari pihak Kristen sendiri, dan saya rasa sudah sangat mewakili. Dan masih banyak sebenarnya pernyataan dari orang Kristen yang lain mengenai perpuluhan dan bagaimana rusaknya kekristenan sekarang. Sekarang ya, bagaimana pendeta-pendeta itu memperkaya diri mereka, bahkan bisa dibilang jabatan pendeta itu diperebutkan. Orientasinya itu bukan pelayanan, orientasinya itu memperkaya diri. Dan ini memang kritik tajam. Ya, kritik tajam bagi kekristenan untuk memperbaiki internal, untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang, karena memang image dari pendeta itu udah rusak, nama pendeta tuh sekarang udah rusak gitu, udah benar-benar fokusnya itu uang gitu, money oriented gitu ya. Terus kita juga akan menjawab apa yang membedakan kekristenan dan Islam, karena dibilang sama Andre Tunggal kan, lo Islam juga sama gitu kan, ada oknum-oknum yang nggak beres dan sebagainya. Nah, nanti saya akan jawab. Tapi saya nggak akan taruh di channel ini, teman-teman. Ya, karena ini udah terlalu panjang juga. Kita nanti akan jawab di channel satu lagi. Nama channelnya HMC News.
Bagi teman-teman yang ada di Jadid HMC, tolong dibantu subscribe dan aktifkan lonceng. Ini channel baru kita, sekaligus sebagai channel backup, sebagai channel cadangan. Dan khusus untuk HMC News ini ya, ini kita akan suguhkan jawaban saya yang berbeda dari yang ada di Jadid HMC. Jadi konten yang ada di HMC News beda dengan Jadid HMC. Jadi jangan dipikir, wah ini kontennya sama, ya udahlah saya cuma nonton salah satu. Enggak, ini beda. Ini benar-benar konten yang berbeda, dan di HMC News ini kita lebih banyak fokus dengan berita-berita dan juga reaksi bersama Unirifa. Jadi saya ajak Unirifa untuk fokus mereaksi juga. Jadi HMC News ini lebih banyak jawaban kami berdua. Kalau di Jadid, saya sendiri ataupun jawaban dari pihak Kristen yang saya lampirkan. Sedangkan di HMC News kita akan jawab ya dari perspektif saya maupun pandangan Unirifa ya. Jadi ini kami berdua. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di-subscribe. Kalaupun kalian susah mencari nama channelnya, ya kalian susah cari nama channelnya, kalian bisa lihat dari komunitas. Jadi kalian lihat Jadid HMC ini, kalian ketik komunitas. Ya kalian klik komunitas. Ini kita ada post iklannya. Ya jadi tinggal diklik aja nih HMC News. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungan teman-teman semua. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita